Sebetulnya untuk jenis Nevadillo ini juga termasuk lambat, namun dengan trik tadi alhamdulillah pertumbuhan bisa lebih cepat. Dan ini ketika terjadi percabangan seperti ini, ketika batangnya sudah kuat dan warnanya hijau lebih pekat ini bisa kita potong dari ketinggian sekian. Ini potongan ini bisa kita gunakan sebagai bahan micro cutting. Halo Sobat Setapak 9, pada video kali ini saya akan mereview beberapa jenis tanaman olive atau zaitun yang ditanam di samping galeri Setapak 9. Kami di sini memang fokus untuk mengembangkan dan memperbesar berbagai jenis zaitun. Untuk yang pertama, ini adalah jenis Black Mission, seperti ini ya, yang kita topang dan menggunakan potongan bambu. Dan sekarang ketinggiannya ini sudah mencapai sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kemudian pada bagian bawah, ini beberapa jenis yang lain, Black Olive Range, Piqual, Arbequina, Nevadillo Blanco, Jordan, dan jenis yang lain. Saya akan tunjukkan di sini. Doni Martono, Setapak 9. Untuk pembesaran dari semua jenis varietas zaitun ini, kita menggunakan trik. Yang pertama yaitu kita menggunakan potongan bambu. Ini tinggi dari bambu dari permukaan media tanam sampai ke atas ini 1 meter. Kemudian setiap satu bibit ini selalu kita ikat dengan menggunakan tali gelang seperti ini, dengan tujuan agar pertumbuhan dari ketinggian permukaan media tanam sampai ketinggian 1 meter ini bisa lurus. Pengikatnya seperti ini. Kemudian nanti pada proses pertumbuhannya, ketika terjadi percabangan yang banyak, ini biasanya kita potong di sini kiri dan kanan sampai pada ketinggian 1 meter, lalu dibiarkan pertumbuhannya bercabang banyak. Namun untuk jenis Black Olive Range tadi, ini kita coba eksperimen dari ketinggian sekitar 40 cm kita buat percabangan. Kemudian yang ini lurus. Kemudian ini dari awal kita buat 3, 1 bibit, tapi percabangan dari bawah 3 kita coba naikkan ke atas. Kemudian untuk media tanam, ini kita selalu mencatat seperti ini ya sobat ya. Jadi perbandingan setiap media tanam ini kita buat berbeda dengan tujuan untuk mencari komposisi yang ideal. Namun untuk sampai saat ini kita menemukan formula yang tepat untuk bibit zaitun itu dengan menggunakan campuran sekam mentah maupun pasir malang itu lebih dominan. Kemudian campuran yang lain yaitu pupuk kandang dari fermentasi kohe kambing atau kotoran kambing, kemudian kompos, kemudian secalur, tanah subur. Kemudian untuk pilihan dari penggunaan sekam itu bisa menggunakan sekam mentah ataupun sekam bakar ataupun sekam yang sudah difermentasi. Untuk sekam mentah itu kelebihannya kita bisa membeli dengan lebih murah. Namun kelemahannya kadang dari sekam mentah itu dapat bonus benih-benih padi yang ketika kita gunakan sebagai campuran media tanam itu tumbuh padi seperti ini sobat ya. Jadi kita harus rajin mencabutnya agar permukaan dari media tanam ini terlihat subur dan jangan sampai nanti benih-benih padi ini justru tumbuh besar. Jadi kita harus rutin membersihkan ya. Kemudian untuk pemupukan kita lakukan, karena ini kita konsep untuk percepatan pembesaran, jadi kita rutin menggunakan air leri yang dicampur dengan pupuk organik cair dari fermentasi buah-buahan. Kemudian untuk planter bag yang kita gunakan ini planter bag ukuran 35 liter, karena memang tujuannya adalah untuk pembesaran. Kemudian ini saya akan tunjukkan jenis
Jordan. Jenis Jordan ini termasuk pertumbuhan yang lambat ya sobat ya. Untuk karakter daunnya bagus ya, batangnya kuat, daunnya lebih kecil. Jadi meskipun ketinggiannya baru mencapai sekitar 40 cm, ini bibit zaitun Jordan ini dari pasca micro cutting yaitu tanggal 15 bulan 4 2001. Jadi pasca pemindahan 1 tahun lebih, tingginya baru mencapai sekitar 40 cm. Kemudian untuk jenis Nevadillo Blanco ini pasca micro cuttingnya tanggal 11 bulan 7 2001. Dan ini sudah kita pindahkan, kita repotting 2 kali, terakhir tanggal 27 bulan 1 2002. Berarti sekarang bulan 6. Ini 5 bulan yang lalu pemindahan dari planter bag kecil ke planter bag yang besar. Dan sekarang percabangannya lebih banyak. Kemudian daun-daun juga lebih lebar, lebih segar. Sebetulnya untuk jenis Nevadillo ini juga termasuk lambat. Namun dengan trik tadi alhamdulillah pertumbuhan bisa lebih cepat. Dan ini ketika terjadi percabangan seperti ini, ketika batangnya sudah kuat dan warnanya hijau lebih pekat ini bisa kita potong dari ketinggian sekian. Ini potongan ini bisa kita gunakan sebagai bahan micro cutting. Kemudian untuk zaitun silvestris atau zaitun liar, ini pada video bagian yang lain saya sebutkan bahwa karakter dari zaitun silvestris ini pertumbuhan cabangnya itu cenderung ke samping. Karena kita menginginkan batangnya nanti bisa lurus, sama seperti jenis yang lain, ini kita paksakan ya dengan menggunakan bambu seperti ini, kita ikat, dan ikatannya lebih banyak karena batang ini tadinya bercabang 2, kemudian kita potong salah satu dan kita pilih salah satu yang kita naikkan ke atas, kita ikat. Nah setelah pengikatan hampir 1 bulan, ini pertumbuhan batang yang tadinya ke samping ini sudah mulai terlihat mengikuti alur ini sobat. Jadi nanti harapannya bentuknya juga akan lebih bagus, karakter daunnya juga lebih bagus dan berbeda memang dengan jenis zaitun yang lain. Daunnya lebih kecil-kecil, mungkin sekitar 1 cm ya, bulat-bulat seperti ini. Ini untuk diketahui, untuk jenis silvestris ini biasanya digunakan sebagai bahan bonsai. Kemudian ini yang masih dalam polybag. Kemudian kita pindahkan pada planter bag ukuran 10 liter. Jadi bertahap ya untuk penggunaan dari planter bag itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari pembibitan tanaman itu. Kalau kita gunakan untuk pembesaran, alangkah baiknya kita gunakan planter bag yang ukurannya 35 liter dengan komposisi media tanam yang sudah disebutkan tadi. Kemudian di sini kita menggunakan planter bag yang belum ada tanamannya ini. Tapi untuk komposisi media tanam yang kita gunakan ini sudah kita siapkan pada bagian bawah itu dengan menggunakan sekam mentah, kemudian kompos, pupuk kandang, secalur, pasir malang yang kita buat secara berlapis. Kita mencoba eksperimen dan di sini pada bagian tengah ini ada ampas dari pembuatan pupuk organik cair dari fermentasi buah-buahan. Yang pupuk cairnya sudah kita ambil, kemudian ampasnya itu kita letakkan di bagian tengah dengan tujuan agar proses pembusukan dan nanti ketika ini sudah siap menjadi kompos yang bagus, kita bisa gunakan untuk pembesaran bibit zaitun yang lain. Ini kita juga mencoba eksperimen menyambungkan pohon zaitun black olive yang kita sambungkan dengan pohon cucur cung pancur ya kalau di Jogja nyebutnya ya. Nah proses penyambungan ini kita potong kemudian kita kuas dengan antrakol agar tidak berjamur. Kemudian kita sambung pada potongan percabangan. Kemudian kita tutup dengan plastik, lalu kita cungkup dan diletakkan di tempat teduh. Tujuannya apa? Agar kita menginginkan batang utama dari pohon zaitun itu nantinya
bisa besar, karena kalau kita menunggu pohon zaitun secara alami untuk tumbuh besar dari proses micro cutting itu bertahun-tahun ya sobat ya. Saya akan tunjukkan pohon cucur cung bancur itu seperti apa. Ini seperti ini sobat. Bentuk daunnya seperti daun waru. Pohon ini yaitu daunnya digunakan untuk pembuatan ragi. Baik, untuk proses stek ini bagaimana perkembangannya nanti akan kita upload dan kita review jika proses penyambungan ini berhasil. Baik sobat, untuk pohon di depan saya ini adalah pohon jenis Black Olive Branch yang kita tanam sudah hampir 3,5 tahun. Dan sekarang ini ketinggiannya sudah mencapai hampir 6 meter. Ini bisa subur seperti ini karena ditanam di tanah langsung. Namun yang perlu diperhatikan ketika akan menanam di tanah langsung, terlebih dahulu kita gali lubang dengan kedalaman sekitar 1 meter, lalu diisi dengan komposisi media seperti ketika akan menanam dalam planter bag. Dan ini yang kita jadikan indukan untuk jenis Black Olive Branch di berbagai ukuran planter bag tadi. Kemudian di sampingnya ini juga hasil micro cutting yang sekarang tingginya 1,5 sampai 2 meter. Kemudian kita juga mengembangkan jenis pickwall. Ini termasuk pertumbuhannya agak lambat. Seperti ini ya sobat ya. Ini adalah jenis silver yang dulu kita beli entres atau potongan batang, itu panjangnya sekitar 30-40 cm. Kemudian kita potong menjadi 8, dan kita proses micro cutting dan alhamdulillah jadi 4. Meskipun ini tingginya sudah hampir 30 cm ya, karena di sini kita tandai ini nanti ukuran 50 cm, kemudian ke atas ini pas ukuran 1 meter. Pada ukuran 50 cm ini nanti kita akan buat percabangan. Dan ini meskipun tingginya 30 cm, ini kalau kita lihat catatan di sini, proses micro cuttingnya itu tanggal 9 bulan 12 2001. Jadi sudah hampir setengah tahun, tingginya baru mencapai sekitar 30 cm. Nah ini memang pertumbuhan olive atau zaitun itu lambat, jadi harus ada trik agar kita bisa mempercepat pertumbuhannya. Salah satunya dengan memberikan pupuk yang tepat, kemudian kita juga memberi penopang seperti ini agar pertumbuhannya cepat menjulang. Namun yang tidak kalah penting, kita juga harus rajin mengontrol hama yang sering muncul. Itu adalah hama ulat seperti ini sobat ya. Ini kemarin kita kecolongan dan akhirnya pucuk dari bibit zaitun ini jadi rusak. Saya akan tunjukkan ke sisi yang lain yang masih ada ulatnya. Ini sudah kita hilangkan 2 hari yang lalu. Ini jenis Jordan, tingginya sudah 1 meter. Dan ini proses micro cutting tanggal 15 bulan 4 2001. Jadi 1 tahun lebih. Ini tingginya seperti ini sobat. Ini saya akan tunjukkan ulatnya seperti ini sobat. Ini pada pucuk daun biasanya dia akan bersembunyi seperti ini. Ini harus kita buka pelan-pelan ya. Kita hilangkan. Biasanya ulatnya kecil, warnanya hijau. Ini seperti ini sobat ya, ulatnya. Ini masih kecil, kalau tidak kita matikan dia akan merusak ujung dari bibit-bibit zaitun ini. Jadi rusak seperti ini ya sobat ya. Padahal untuk yang normal sehat seperti ini. Ya kita lihat di sisi yang lain. Ini sama juga ini. Jadi jelek seperti ini. Untuk jenis Jordan ini termasuk salah satu jenis yang pertumbuhannya agak lambat ya. Namun sama seperti pada trik video-video sebelumnya, yaitu kita menggunakan penopang dengan tujuan agar pertumbuhannya menjulang. Kemudian pada ketinggian 50 cm ini kita biarkan bercabang, kemudian kita naikkan lagi. Pada ketinggian 1 meter ini juga kita biarkan bercabang. Yang ini sebelumnya sudah dipotong sehingga pas di ujung ini terjadi 5 percabangan. Kemudian
untuk jenis Jordan ini, ketika panjangnya sudah mencapai sekitar 30 cm, ini bisa kita potong untuk dijadikan bahan micro cutting. Baik, saya akan juga tunjukkan posisi proses micro cutting ketika dalam masa pencungkupan. Nah, ini seperti ini sobat ya. Ini adalah kita cungkup seperti ini ya. Kita buat ada varietas Silvestris yang kita tandai proses micro cuttingnya tanggal 11 bulan 6 2002. Kemudian ada zaitun M Mino. M itu Masjid Mino, karena kita sempat mengunjungi salah satu masjid di Jogja dan di sana tidak teridentifikasi jenis zaitunnya jenis apa. Jadi sementara kita kasih nama zaitun M Mino, Masjid Mino Martani. Kemudian di bawah ini juga ada varietas Jordan yang kita potongkan dari bibit yang sudah 1 tahun tadi. Ada Black Mission dan ada Black Olive Range. Kemudian untuk hama, selain hama ulat, yaitu hama scale atau scale, yaitu seperti ini sobat. Dia menempel pada permukaan daun. Jadi kalau didiamkan akan cepat menyebar, jadi harus kita kerik seperti ini. Kalau hamanya banyak, ini bisa kita gosok dengan sikat ya, seperti ini. Kemudian selain itu juga ada hama bintik-bintik putih. Kita bisa menyemprot dengan menggunakan rendaman tebasma atau tembakau pembasmi hama. Namun ketika ini sudah over, bisa kita lakukan dengan pestisida kimia. Pada sisi yang lain ini ada batang-batang yang sudah tua dan coba kita cangkok seperti ini ya. Memang untuk pohon zaitun itu ketika dicangkok itu agak sulit. Kemungkinan sukses itu kecil, namun karena kita menginginkan batang yang besar, kalau kita menanam dari hasil micro cutting tentu menunggunya akan sangat lama. Kita coba cangkok dari batang yang besar. Ini akan kita lakukan pencangkokan. Semoga kedepannya akan menghasilkan batang yang besar dan proses mencangkok itu akan berhasil. Baik sobat, demikian untuk review tentang penanaman dan perawatan berbagai jenis zaitun di Galeri Setapak 9. Jika sobat mau berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan dengan tips-tips seputar zaitun di Setapak 9. More than decoration.